Menanggapi dari permintaan produsen sepatu April Soeharto tadi, rekan kami Valencia Melvinci akan langsung menanyakannya kepada pemerintah. Dalam hal ini, kepada Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar dalam segmen SPI Tatap Muka. Silakan Valencia. Terima kasih teman-teman di studio sudah memperkenalkan kepada pemirsa Metro TV kalau ternyata ada cerita seperti itu tentang April Soeharto. Nah, pemirsa, karena kita penasaran, jadi kalau ada case seperti April Soeharto ini yang ternyata punya kendala soal promosi ke luar negeri, padahal barangnya bagus-bagus. Untuk itu saya hari ini ada di kantor Ekraf, Kementerian Ekraf Republik Indonesia. Hari ini saya mau ajak Anda, kita akan tanyakan langsung apa sebenarnya solusinya ke Wakil Menteri Ekraf, ada Ibu Airin Umar. Ini saya lagi di kantornya, kalau dilihat-lihat lagi meeting sebenarnya, tapi coba ya kita coba ganggu, kita tanya sedikit. Permisi. Halo, boleh aku ganggu? Lagi selamat pagi, Mas, Mbak. Ibu Wamen, selamat pagi. Selamat apa pagi, kabar? baik. Senang sekali loh hari ini pemirsa Metro TV punya kesempatan untuk tanyakan langsung ke Ibu Wamen. Ini kita sambil jalan keluar boleh? Ayo, boleh. Dari aku ninggalin nih. Iya. Ya udah, meeting sendiri ya, mandiri ya. Meeting mandiri ya. Oke, Bu Airin. Yes. Jadi ada kasus seperti April Soeharto yang ternyata setelah bertahun-tahun sukses di kancah nasional internasional mengalami penurunan, katanya kendalanya soal promosi barangnya. Kemudian daya beli masyarakat nasional mungkin berkurang katanya karena nasional penjualannya juga berkurang. Apa sih solusi yang mungkin bisa diberikan dari Ekraf untuk kasus-kasus seperti ini? Boleh lihat websitenya nggak? Nah, ini nih websitenya ada nih. Nah, kalau websitenya agak error kayaknya. Agak error. Nah, ini kalau misalnya error, berarti kan kalau kita mau jualan itu persoalan ada distribusinya, ya toh. Sekarang Mbak nyari mbak jamu susah nggak? Susah kan, pengen tapi nggak lewat di depan rumah lagi. Kalau ini sama, kalau misalnya distribusinya nggak ada, pelanggan yang pengen itu tidak akan bisa membeli. Itu satu kan. Jadi yang kita lakukan di Ekraf ada beberapa program ya kita. Contohnya emak-emak metik itu emak-emak melek teknologi supaya yang punya produk bisa mencari affiliate marketer untuk membantu marketingin. Ya toh. Kedua adalah untuk yang udah siap ekspor kita ada program ASIK. Program ASIK itu yang barangnya secara kualitas, konsistensi, dan kuantiti udah siap untuk diekspor, cuman kan ribet ya toh. Bukan hanya negara kita, ribet ke semua-muanya, ya kan. Caranya gimana? Itu kita bantu fasilitasi, ada mentorshipnya juga. Jadi itu dari program ASIK. Jadi tergantung dari sebuah bisnis itu ada di tahap mana, itu we do intervention di beberapa poin. Terakhir kita juga ada yang namanya Ekraf Hunt. Ekraf Hunt itu adalah treasure hunt, cikal bakalnya untuk database Indonesia, supaya teman-teman kalau lagi nyari produk nih, mau nyari, saya mau pengen ini dong, ya kan? Itu dengan mudah itu bisa didapatkan. Dan kita juga banyak banget acara-acara atau program-program supaya matchmakingnya jalan. Nah, tapi kalau misalnya kasus ini nih, Bu Wamen, ini kan mungkin masuk ke dalam kategori UMKM, walaupun kita belum tahu ya berapa penjualannya, angka-angkanya per tahun, belum tahu pemirsa. Nanti ditanya lagi, apakah Ekraf hanya khusus fokus di sini? Kemudian apa dong bedanya sama UMKM? Atau ada fokus lainnya juga? Kalau kita, we pride ourselves in being the subject matter expert. Kita kan ada 17 subsektor ya. Dan setiap subsektor itu pasti ada yang dari freelancer, solo entrepreneurs, sampai ke yang ya sudah UMKM, kemudian sudah ke menengah dan besar. Dan perusahaannya itu kan lumayan besar ya. Dan ini tantangannya pasti berbeda-beda. Tapi subject matter expert itu apa sih? Yang kuliner sama yang handicraft, pasti challenge-nya berbeda ya. Dan kita itu mempelajari challenge-nya itu apa, kita petain ekosistemnya, kemudian bareng-bareng dengan kementerian lain, kita keroyokan, gotong royong membereskan satu persatu masalah yang ada. Oke, jadi keroyokan sama banyak kementerian lain bersinergi gitu ya? Kuncinya gotong royong, karena itu kekuatan terbesar Indonesia. Oke, nah sekarang kalau misalnya gotong royong, gotong royong biasanya suka dikaitkan, aduh pengen deh saya punya barang kreatif, mau dipasarkan keluar, tapi nggak punya modal. Apakah ada yang dilakukan dari Kementerian Ekraf untuk menjembatani hal-hal seperti itu? Ada dong. Kita di bulan Desember kemarin kita udah kumpulin semua asosiasi yang under Ekraf, ada sekitar ratusan lah ya, untuk datang ke salah satu kantor kita di Gedung Film untuk sosialisasi beberapa program. Contohnya Kementerian Ekonomi kan udah ada yang namanya itu KUR kan, Kredit Usaha Rakyat.
Dan itu memang kalau berhubungan dengan banking, even on the personal capacity itu pasti ribet gitu loh. Tapi teman-teman jangan langsung mikirin ribetnya dulu, because the thing is you have an end goal kan. Jadi nggak sesuatu yang instant, kita harus berubah tidak menjadi instant generations nih. Tapi kita dampingin juga. Jadi ada program tersebut, kemudian ada program koperasi juga yang ada. Even sebelum koperasi merah putih ya, sekarang dengan adanya koperasi merah putih tentunya lebih supportive lagi. Dan banyak sih yang dari kita lakukan ya dengan banking, we are also doing financial planning 101. Sebenarnya perbankan itu mau gak sih meminjamkan uang kepada orang? Nah, ini twistnya nih. Orang-orang selalu merasakan, aku butuh pinjaman dong, aku perlu ini dong. The first thing that you have to ask is, pada saat kamu mendapatkan pinjaman, itu bagaimana kamu mengembalikannya? Karena kamu dagangannya produk kan? Kalau bank dagangannya itu adalah uang. Kebayang nggak? So for them, if they can loan out the money, the more loans they can give out, the better it is for them. Tapi at the same time, mereka punya tanggung jawab terhadap deposito dan tabungan yang Anda taruh di dalam bank itu, supaya make sure tabungan dan depositonya safe. Jadi kalau kita mengetahui banking itu bisnisnya seperti apa, ini bisa jadi sinergi yang luar biasa dengan private sector. Yang harus kita siapkan apa sih? Taruh aja diri kita sebagai banker. Kalau ada teman yang mau minjem duit, kita langsung mikirin apa? Ini bisa balikin nggak duitnya? Betul. Assessment yang sebelum ada akhirnya bunganya dan lain-lainnya. Benar. Sebelum kita melakukan ke bank, kita assess dengan menaruh posisi kita sebagai banker aja. Kalau semua orang melakukan hal tersebut, wah kerjaan saya gampang. Dan itu ada pendampingannya juga ya dari Aircraft? Kita ada pendampingannya. Nah, setelah soal pinjaman, orang-orang yang mungkin punya ambisi untuk saya pengen sampai ke pasar global, apa pendampingan yang diberikan khusus untuk part yang itu? Ada. Jadi kita ada program yang namanya ASIK yang tadi saya sebutkan tadi, di mana ada mentorship dan udah memberitahukan ini marketnya seperti apa, caranya seperti apa sih untuk kita kirimnya kan. Dan selain dari itu, sinergi atau kerjasama di antara Kementerian Aircraft dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan itu sangat erat sekali. Jadi setiap kali saya berkunjung, saya pasti akan ngobrol dengan KBRI sana. Kemudian dia akan bertemu dengan diaspora yang ada di sana. Kemudian nggak perlu nyampe ke sana, kita juga mengirimkan newsletter secara berkala untuk memberikan good news dari Indonesia. Indonesia itu ada produk apa saja sih yang fun ya, terutama Aircraft gitu loh, yang sudah siap untuk go global bersama dengan nomor kontaknya, supaya mereka bisa dengan mudah itu reach out. Tak kenal maka tak sayang kan. Kalau kita mau belanja sesuatu, harus pernah nggak kalian ke marketplace ya, terus pengen belanja sesuatu tapi nggak tahu yang mau dibelanjain apa? Nggak mungkin sih. Jadi bisa ya? Nggak bisa sih. Aku rasa nggak bisa sih. Harus tahu dulu ya. Benar. Oh, oke. Nah, sekarang selain bicara soal pasar ekspor tadi pemirsa, yang beberapa hari terakhir ini booming adalah ada tarif 19% dari Donald Trump untuk Indonesia untuk banyak produk, dan itu kan ekspornya ke Amerika Serikat. Benar. Apakah banyak yang mungkin saja terdampak? Adakah solusi dari sini? Kalau terdampak pasti ada terdampak ya. Kalau misalnya kita bilang tarif itu tidak terdampak, itu we are not being realistic. The question is, ini external factor. Tarif is sebuah external factor. Kita sebagai business, what can we do as a business to cope up with that? Contoh ada beberapa, nanti bisa saya kasih lihat produknya. Ada Machine 56 contohnya yang menjual emas dan dia marketnya kebanyakan di US, 90-an%. Dan juga ada ngejual jackets. Nah itu kita perlu pelajarin, di bawah angka tertentu itu tarif tersebut tidak applicable. Jadi yang bisa kita switching, kalau misalnya produk kita secara jual retail ya, ketengan, itu di bawah harga tersebut, what you could do is you could potentially enter into a B2C market with a higher margins. Caranya gimana? Hal pertama adalah pelajarin bahasanya, pelajarin marketnya, pelajarin marketplace-nya. Karena Tokopedia nggak ada di sana. Betul. Tokopedia cuma ada di Indonesia. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada solusinya, pemirsa. Nah, bicara soal salah satu tadi contoh ya, marketplace dari Indonesia. Orang harus juga melirik yang namanya marketplace dari luar negeri. Banyak. Ada dari China, kemudian ada dari negara lain. Dari Jepang. Yang bisa dilakukan dari Aircraft untuk membantu fasilitasi orang-orang yang mau masuk ke sana tapi nggak tahu apa-apa? Kita bukan hanya marketplace. Jadi untuk Jepang dalam rangka Osaka World Expo, yang Indonesia juga pavilionnya luar biasa aktif ya di sana ya. Selain hanya di Osaka, bulan 8 ini ada beberapa jenama Indonesia yang akan hadir di Takashimaya Tokyo. Jadi kita menghadirkan di sana supaya jenama itu tahu mengenai marketnya Tokyo sembari mengajarkan Rakuten itu seperti apa sih. Jadi ada kok beberapa Indonesian companies ya yang sudah menggunakan Rakuten untuk mengekspor ke sana. Karena di Jepang kalau misalnya jatuhnya retail B2C itu taxation lebih mudah daripada kita kirimnya ada pakai kontainer-kontaineran. Kalau yang nggak pengen ribet,
this will be the easiest way. Ada nggak yang udah berhasil juga sejauh ini di sana, pelaku ekonomi kreatif Indonesia? Kalau di Jepang kita bisa lihat cukup banyak ya. Contohnya adalah sepatu. Sepatu kita yang Brodo sudah pernah ke sana, kemudian ada satu hijack sandal sudah pernah ke sana. Cuman perlu diperhatikan juga musim. Jadi musim itu bukan musim diskon atau enggak musim diskon ya, tapi empat musim. Karena kalau misalnya sendal kita pakai di sini 365 hari, di sana enggak. Sepatunya juga pasti berbeda. Oke, pas winter nggak bisa. Benar. Jadi masuk pasarnya itu harus tepat sasaran. Dan di Jepang itu yang mereka suka adalah yang lebih tradisional, tenun-menenun, wayang-wayangan. Itu mereka happy banget dengan yang seperti itu. Jadi taste-nya itu agak sedikit berbeda. Yang kita lakukan dengan Kementerian Luar Negeri, dengan KBRI setempat, kita menanyakan, guys, can you give me the trend? Nah, itu dia. Jadi perbedaannya adalah pemirsa, kalau di Indonesia belum tentu laku, tapi di luar negeri, jor-joran lakunya, ya kan? Dan industri kreatif itu tidak cuma sebatas yang tadi sudah kita bicarakan aja, tapi masih ada yang lain. Benar ya, Ibu Amen ya? Benar. Nanti kita jeda dulu, usai jeda masih ada ulasan menarik lagi untuk Anda, para pelaku ekonomi kreatif dan para pecintanya. Tetaplah bersama kami. Ini lucu banget. Lucu ya, pocongnya itu bisa joget-joget gitu loh. Pocongnya bisa joget-joget. Dan pemirsa, ini adalah salah satu produk kreatifnya orang Indonesia. Bangga jadi bisa kan? bangga banget. Dan nanti aku mau posting di TikTok. Jadi ini tuh bisa dilihat kalau misalnya kita pakai handphone ya. Jadi part of AI-nya juga ada. Hebat-hebat ya ternyata orang kreatifnya Indonesia. Kita bukan hanya punya katalog dunia persetanan yang luar biasa, tapi juga bisa meng-showcase itu bukan dengan cara yang serem saja, tapi juga imut. Siapa yang bakal lucu banget dengan si pocong-pocong ini? Joget-joget. Nah itu tadi berarti industri kreatif itu nggak cuman barang yang bisa dipegang aja ya, macam-macam. Nah mungkin untuk kreator-kreator, konten kreator, ilustrator, apa yang dilakukan Ekraf untuk membantu mereka? Salah satunya mungkin jadi seperti ini. Benar, jadi yang Pak Presiden katakan kan tidak boleh ada lagi ego subsektor. Dan ini sangat dilihat di under Ekrafnya. Contoh ini kan ilustrator ya, kemudian kita tambahin dengan teknologi, ini menjadi tara gitu loh, sesuatu yang luar biasa. Selain dari itu juga kalau kita ngomongin penerbitan ya, kalau penerbitan kan pemikirannya pasti hanya buku. Tapi sebenarnya cara mengedukasi anak-anak kita, termasuk kita semua, itu bisa lewat board games. Board games biasanya mainnya apa? Pasti merek luar semua kan? Iya, aduh nggak mau sebut. Nah, tapi di Indonesia juga punya ternyata ini semuanya Indonesia. Ini bahkan sudah lisensinya sudah dibeli ya oleh pihak luar gitu loh. Tapi tetap dipegang oleh Indonesia. Cuman kita kan jualnya licensing kan. Jadi bukan hanya bisa dari luar aja, di Indonesia juga. Apa sih yang kita sudah lakukan? Kita selalu mewadahi asosiasi board games Indonesia supaya ada tempat untuk perkenalan. Sekarang kan lagi Hari Anak Nasional. Jadi kita sudah melakukan itu di CFD 2 minggu yang lalu dan di Marunda minggu yang sebelumnya. Secara rutin 2 minggu sekali di Hotel Zahid juga ada komunitas board games yang berkumpul. Selain dari ada kafe-kafe board games yang bertebaran di mana-mana ya. Tapi sekarang yang kita dorong terus adalah Board Games Indonesia. Sekata ini akan wajib saya bawa kemanapun juga saya pergi. Nanti kita main ya. Karena ini ya, the true colors of a friend langsung kelihatan pada saat kita ajak main board games. Main sekata. Oke. Nanti kita coba main ya. Main bareng. Nah, bicara soal game yang banyak digandrungi oleh anak muda dan banyak sekali pecintanya adalah e-sport. Ya. E-sport salah satunya itu pasti ada di bawah ekonomi kreatif, itu nggak usah diragukan lagi. Tapi masalah kan nggak cuma jadi pemain. Nggak cuma jadi pemain kan, itu harus kreatif soalnya. Betul. Dan bisa jadi ada potensial ekonomi di dalamnya. Itu kan nggak cuma jadi pemain aja. Benar. Bisa jadi manajemennya, kemudian showcasing. Itu ada kegiatan apa, mungkin atau ada program apa dari Ekraf? Jadi kalau kita ngomong game, sebenarnya e-sports kan ada di ujung ya. Jadi kalau saya boleh geser sedikit sebelum ke e-sports, game developer Indonesia itu juga luar biasa hebat-hebat. Game developer di Indonesia itu kebanyakan mengekspor 90% dari produknya mereka dari ke luar negeri. Dan mereka sudah dapat award, sudah dapat recognition lah globally ya. Itu contohnya ini nih, Coffee Talk. Coffee Talk yang merchandise ya nyari di Indonesia, good luck guys. Susah banget karena sold out terus. Ya? Susah nyarinya.
Dan ini kebanyakan dijualnya, ini mereka orang Amerika, orang Kanada, ya, semuanya berebutan. Dan di Jepang juga berebutan. Even ini ada gacha balls-nya. Dan gacha balls-nya itu ya Indonesia belum ada karena demand-nya sangat besar di Jepang. Nah, ini kan dari segi development-nya. Kita sudah melakukan banyak hal. Contohnya Unreal Engine tahun ini pindah dari Gold Coast ke Bali supaya talent-talentnya kita bisa grow. Nah, kalau kita ngomongin e-sports, orang-orang pasti, aku sering banget dijewer sama orang tua gitu. Anak tua itu main terus gara-gara kamu. Terutama dari Bu Isyana kan, yang wamen yang ke keluarga. Kemudian dari Bu Veronica, BPPA kan, udahlah habislah aku kan di antara wamen-wamen perempuan. Nah, sebenarnya kenapa sih apa sih yang harus kita lakukan di e-sports ini? E-sports ini namanya ada sports kan, olahraga. Cabang olahraga, pemain bola contohnya, bukan hanya pemainnya saja yang diperhatikan. Pemainnya itu wajib bisa main bola, ya toh. Kedua, ganteng, cakep, terawat lah ya. Untuk yang kalau penting ternyata. Penting dong. Jadi e-sports kita harus terawat juga supaya kenapa bisa menjadi brand ambassador, bisa menjadi coach nantinya. Jadi public speakingnya harus kita latih, right? Selain dari itu, selain dari pemainnya, kita focus out. Pakai analogi pemain bola saja, pasti ada komentator kan, pasti ada kameramen toh. Betul. Pasti ada orang yang menjadi wasitnya, pasti ada orang menjadi organizer-nya. Bisa kebayang nggak itu ekosistemnya sebesar apa? Dan ini kita itu kalau ada World Championship, bahasa Indonesia salah satu bahasa yang akan ditayangkan. Karena kenapa? Kita baru menang 2 championship by the way. World Championship. Dan bukan hanya cowok, tapi juga yang cewek. Yang all female, kita itu dapat champion juara 1, menang telak 4-0. Tuh kan, nah, bagaimana kalau misalnya punya potensi seperti itu tapi kurang terperhatikan gitu ya. Oke, jadi banyak nih, tapi bentar. Tadi tuh pusing banget karena masa ini nggak bisa dibeli di Indonesia, tapi kan ini barang-barang Indonesia kan? Barang-barang Indonesia, cuman demand-nya itu tinggi sekali. Di luar negeri. Di luar negeri, di Indonesia banyak yang nggak tahu. Ini bukan hanya demand jualan gini ya, mereka dinobatkan selama COVID, dinobatkan sebagai salah satu games yang membantu mental wellness karena membantu orang-orang yang mungkin pada saat itu kecenderungan bunuh diri, suicidals ya. Dengan bermain game ini, mereka actually terbantu. Dan ini dari Jerman. Dan ini ada ceritanya ternyata. Tapi kok bisa kalau seandainya ini dari Indonesia, orang Indonesia nggak beli barang sendiri, ada yang salah dengan sistem yang mungkin terjadi di negeri ini? Mungkin kita jangan mulai dari siapa yang salah, tapi saya selalu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin banyak sebelum kesini kan belum kenalan ya sama ini semua toh. Ada beberapa yang udah kenalan, ada banyak yang belum kenalan. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang. Saya yakin dari sini pasti banyak kan yang akan di shoppingin, shopping listnya langsung bertambah. Jadi saya requestnya cuma satu ke semua teman-teman ya, give us a chance. Saya nggak minta 3 kali chance, saya cuma minta 1 kali chance untuk cobain game Indonesia, cobain produk Indonesia, and then you speak. Satu chance saja. Karena sebentar lagi kita mau 17 Agustusan, masa iya kita nggak punya perubahan sama sekali soal barang-barang dalam negeri yang semakin kita cintai, atau mungkin rasa nasionalisme yang tumbuh dalam bentuk berbelanja, kan anak-anak suka belanja sekarang. Betul. Itu gimana sih mau mulai dari awalnya tuh gimana, Bu Wamen? Mulainya dari orang tua, bukan mulai dari anak-anaknya dulu kan. Itu satu. Kalau misalnya dari yang anak-anak muda ya, sekarang aku heads up sih ke teman-teman ya, anak-anak muda yang sangat happening banget deh. Minggu lalu kita ke acara Beagle contohnya. Beagle itu acara di mana ilustrator, yang punya IP, itu semuanya berkumpul. Itu pecah banget. Padahal acaranya boleh dibilang kecil ya, tapi itu pecah banget, banyak banget yang hadir, banyak banget yang mendukung dan membeli, mereka consciously membeli ilustrator lokal, membeli produk lokal. Dan ini kita harus move it together. Ekra bertanggung jawab untuk memberitahukan ada apa saja sih di Indonesia Raya kita ini. Tapi saya berharap teman-teman, yuk kita belanja bareng, kita cobain bareng, kita apresiasi. Karena kalau kita pengen diapresiasi, kita harus mencoba untuk mengapresiasi yang lain dulu. Jadi ini juga pesan sampingan, jangan beli barang bajakan ya. Harus yang original, oke? Nah, ngomong-ngomong soal originalitas, soal 17 Agustusan nanti, mudah-mudahan jadi momentum yang luar biasa untuk negeri ini, apalagi untuk yang sedang berkonflik. Ekraf, apakah memfasilitasi juga, membantu untuk meredam ketegangan antara musisi dan juga pencipta lagu yang sampai sekarang kan ini bagian dari industri kreatif juga ya? Benar, musik under kita. Sekarang kan lagi konflik, gimana?
kita berharap ya semuanya damai. Yang bisa adalah kita duduk bareng untuk menyelesaikan masalah. Nah sekarang terkait dengan royalti dan musik yang sudah kita lakukan, kita duduk bersama dengan Kementerian Hukum. Karena kan memang ini under Kementerian Hukum, tapi kita pasti harus tetap mendampingi. That's why kita udah ngobrol banyak sih dengan, bukan hanya ngobrol, tapi duduk dan merumuskan kira-kira solusinya seperti apa yang bisa masuk oleh semua kalangan. Jadi yang pemusik yang nyanyi, juga yang bikin lagu itu sudah kita dudukin bareng-bareng. Dan yang namanya bikin undang-undang itu harus hati-hati kan. Jadi ini sudah sangat aktif banget kita push. Dan kita sangat beruntung ada Mas Yofi di kabinet ini yang merupakan salah satu maestro musik Indonesia. Ya toh. Jadi sekarang ini sudah sangat bergulir dan kita berharap mohon doanya supaya perdamaian segera terjadi. Karena saya yakin harus ada. Karena saya yakin semuanya berharap hal yang sama, keadilan, ya kan. Dan kita dengan inovasi dan teknologi yang ada, toolsnya ada nggak? Ada. Tapi kita perlu bersama-sama duduk bareng. Oke, ini ya solusinya, jalanin bareng ya. Regulasinya kita terapkan. Yang namanya regulasi, yang namanya teknologi itu hanya benda mati. Manusianya yang benda hidup. Demi keadilan harus tercipta ya nanti 17 Damai ya guys ya, damai ya. Aku mau main game. Ayo sini gacha. Kita main apa? Kita main gacha, tapi buat temen-temen nih yang takut kalau tergantikan oleh AI sama robot, di Aircraft kita punya gacha sistemnya itu manual. Ayo gacha. Tung 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 tung. Ini gacanya. Pakai kebaya gitu loh. Silahkan dipencet, nanti biar bisa dapat salah satu dari blind box yang ada di sini. Blind box pemirsa, doain saya ya. Coba kita pencet. Pencetnya nggak pakai hati, jadi pertama nggak dapet. Teng. Dapatnya apa? Tuh, kita dapat amplop merah, angpau dong. merah. Saya dikasih Amplop merah merekah. Yang mana nih? Nih, Sakamoto Days. Silakan dilihat isinya apa. Aku sangat menyukai film ini. Sakamoto Days. Aku nonton loh. Nah, silakan dilihat isinya Kita apa. lihat ya. Saya buka nih pemirsa. Jadi ini salah satu cara kita untuk memperkenalkan IP-IP lokal. Kalau misalnya datang ke kantor, biasanya dapat plakat. Kalau di sini kita berikan stiker, kemudian ada karya-karya anak bangsa. Lumayan kan? Tempelin ini. Nah, kenal nggak? Ini IGW Indonesian Game Week. Indonesia Game Week nanti di bulan Agustus ada di MRT Blok M, dan sekarang sudah mulai nih LRT bisa main game bersama. Kalau ini Belum apa? kenalan nih sama ini, tapi ini lucu. Just Breathe. Itu sama sama tatoku nih. Tato temporary. Temporer ya pemirsa. Terus Benar. yang ini toy. Halo Miu. Miu ini untuk mental wellness. Oke, ini kalimat untuk pemirsa yang sedang nonton hari ini. Apa tuh? Kamu nggak harus sempurna untuk tetap layak dicintai. Bahasa hatimu ya? Terima kasih loh Bu Wamen. Terima Karena hari ini aku kasih. udah dikasih kata-kata bijak. Terus diajakin main ke kantor Aircraft. Nanti mudah-mudahan perbincangan hari ini bisa membuahkan hasil yang begitu indah di 17 Agustusan nanti. Demikian bincang-bincang pagi ini bersama Ibu Wamen. Saya kembalikan ke studio. Salam kreatif. Terima Dadah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.